wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Pada malam hari ini kita dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman Islam di masjid ini. Insya Allah kita bersama-sama mengkaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah selalu kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita masuk pada ayat yang ke-19 nih. Pada ayat sebelumnya Allah telah menggambarkan orang-orang munafik itu dengan beberapa perumpamaan. Yang pertama masalahum, yang atasnya ya. Yang atasnya adalah ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Itu yang pertama. Dan yang kedua, masaluhum kamasalil ladzis tauqada naro. Perumpamaan mereka adalah perumpamaan orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu dzahaballahu binurihim. Ketika api itu menerangi sekitarnya, kemudian cahayanya dihilangkan oleh Allah. Fatarakahum fi dzulumatin, dan mereka tetap dalam kesesatan, la yubsirun, tidak bisa melihat. Ini perumpamaan orang-orang munafik yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini yang digambarkan Allah pada surat Al-Baqarah ayat ke-19 ini, aw kasayyibim minas samai, aw kasayyibim minas samai fihi dzulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadzaral maut. Au kasayyibin, atau seperti hujan. Nah, tetapi kata sayyib, meskipun sayyib itu artinya matarun, hujan, tapi kata sayyib ini jarang dipakai oleh orang Arab. Sehingga memang Quran itu sering saya sampaikan, bahasa yang digunakan itu unik. Jadi bahasa atau kata yang digunakan itu enggak umum, tapi orang bisa mengerti gitu. Makanya kalau bahasa Arab hujan itu matorun. Di matorun itu artinya hujan. Nah, sayyib artinya juga hujan. Tapi kata sayyib ini jarang diucapkan. Gitu. Makanya kalau orang itu mendengarkan Al-Quran itu langsung nggak boring, nggak membosankan sebetulnya bagi yang tahu bahasa Arab ya. Kenapa? Karena pilihan kata yang digunakan Allah itu kata-kata yang jarang diucapkan, sehingga ketika didengarkan itu kesannya kayak exciting gitu, menarik gitu. Au kasayyibin, atau seperti hujan. Maksudnya adalah au sifatul munafikina kasifati ashabi matarin nazilin. Sifat orang-orang munafik itu seperti sifat orang-orang yang terkena hujan. Au kasayyibin, atau seperti hujan. Minas samai, dari langit. Maksudnya dari langit itu adalah as-sahab, dari mendung. Nah, memang hingga detik ini langit itu apa kita tidak tahu ya. Nah, langit itu ada langit dekat, ada langit jauh. Nah, Allah sering mengatakan
hujan itu turun dari langit, maksudnya langit dekat, yaitu di lapisan-lapisan atmosfer. Terus juga ada langit jauh, yaitu ketika Allah mengatakan bahwa Allah menghiasi langit dengan bintang-bintang. Itu langit jauh yang jaraknya mungkin miliaran tahun cahaya gitu. Tapi kalau langit tempat turunnya hujan itu hanya nggak sampai 10 km ya, tapi ya di bawah itu. Tapi kalau yang langit tempat adanya bintang-bintang itu jaraknya itu jutaan, miliaran, triliun tahun cahaya gitu ya. Makanya dan hingga saat ini nggak ada yang tahu apa itu batasnya langit ya. Sebagai langit itu ya sana lah ya. Tapi apa itu langit nggak ada yang tahu. Jadi minas samai dari langit, ai as-sahabi, maksudnya dari mendung. Hujan itu kan turun karena mendung, okay? Lailan di suatu malam, wahum fi mafazatin, dan mereka berada di suatu tempat. Nah, ketika ada hujan itu Allah menggambarkan. Jadi au kasayyibim minas sama, atau seperti hujan yang datang yang turun dari langit. Fihi zulumatun. Fihi di dalam mendung, di dalam hujan atau mendung, as-sayyib, zulumatun, ada banyak kegelapan. Nah di situ Allah tidak hanya mengatakan kegelapan. Kalau satu kegelapan itu zulmatun. Tapi kalau zulumatun itu jamak. Jadi di dalam hujan itu ada banyak kegelapan. Bukan hanya kegelapan, tapi banyak kegelapan. Apa maksudnya banyak kegelapan itu? Ini penjelasan Imam An-Nawawi, zulumatun takasufu bi tatabu'il qutri. Jadi gelap yang berlapis-lapis. Nah itu adalah zulumatun. Atau kalau Imam Nawawi juga menjelaskan wa zulmatu izlalil ghamamati ma'a zulmatil laili, yaitu kegelapan karena mendung dan pada malam hari yang gelap gitu. Jadi kalau mendung di siang hari itu kan gelap, malam hari itu kan gelap. Tapi kalau mendung di malam hari itu gelap, kalau orang Indonesia mengatakan gelap gulita. Ya ini bukan hanya gelap, tapi juga ditambah dengan gulita. Nah dalam bahasa Al-Quran itu adalah zulumatun. Jadi bukan zulmatun, tetapi zulumatun. Jadi banyak kegelapan. Jadi gelap yang bertumbuk-tumbuk. Wes bengi mendung sisa. Nah zaman saiki ditambah lampunya mati gitu ya. Isra ketok apa-apa gitu ya. Nah di dalam hujan itu ketika hujan itu terjadi di malam hari. Dan malam hari itu ada zulumatun, gelap yang bertumbuk-tumbuk. Waratun, dan pada malam itu di gelap yang bertumbuk-tumbuk itu terdapat ra'dun. Ra'dun itu geledek. Apa istilahnya ya? Geluduk atau geledek ya? Kenapa? Geledek ya. Nah kalau di sini atau geluduk kalau orang mana itu ya? Mungkin ada yang geledek, ada yang geluduk. Itu bahasa Arabnya adalah ra'dun. Nah apa itu ra'dun? Geledek itu adalah sautun, itu adalah suara yusma'u minas sahab, yang dapat didengar dari mendung. Suara yang muncul dari mendung. Nah itulah yang disebut dengan geledek atau geluduk. Ka'anna ajramas sahabi tattaribu, seakan-akan bagian-bagian dari mendung itu berguncang. Idza akhadatha ar-rih, yaitu ketika dibawa oleh angin.
fatasutu ingda dzalika, kemudian langit itu bersuara, fatasutu ingda dzalika, pada saat itu minal irtiadi, yaitu munculnya geluduk atau geledek itu. Wabarkun, dan pada hujan itu juga terdapat barkun. Apa itu barkun? Kilat. Nah, kalau orang Jawa bilang buruk ya. Nah, buruk itu sebetulnya itu bahasa Arab dari kata barkun, artinya kilat ya. Dulu Nabi Muhammad tuh naik buruk ya, naik kilat ya. Yaitu sesuatu yang kecepatannya seperti kecepatan cahaya ya. Kalau menurut fisika, kecepatan yang paling tinggi itu kecepatan cahaya, yaitu batasan ruang dan waktu dunia ini. Makanya kalau menurut fisika, kalau ada sesuatu kecepatannya melebihi kecepatan cahaya, maka dia akan lepas dari batasan dunia. Ya kemana dia? Ya kita tidak tahu ya. Jadi kita hanya tahu apa yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Wabarkun, dan di situ terdapat kilat. Apa itu kilat? Aima, sesuatu yalmahu. Yalmahu itu yang terbias minas sahabi dari mendung. Jadi mendung itu ketika muncul geluduk sekaligus di situ ada kilat. Ya. Kalau orang-orang fisika nyebutnya itu plasma di sana ya, ada plasma. Nah, kalau di Undip ada satu labnya Prof. Nur itu lab plasma ya. Jadi kilat itu dibuat di laboratorium, namanya plasma, dan itu dipakai untuk banyak hal ya. Yaj'aluna, mereka menjadikan ashabus saib, yaitu orang-orang yang berada dalam suasana hujan tadi, asabi'ahum, menjadikan asabi'ahum, jari-jari mereka. Asabi itu jamak dari usbu', jari-jari. Mereka menjadikan fi adhanihim, pada telinga-telinga mereka, minas sawaiki, karena adanya sawaik, karena adanya suara yang menggelegar. Ya karena geluduk tadi itu. Min ajlis sayhati, yaitu karena adanya suara sayhah asyadidati, yang sangat, min sautir ra'di, dari suara geluduk. Yakunu ma'ha, yang ada bersamanya, qit'atun narin, jadi pancaran api, yaitu yang seperti kilatan api gitu ya, yang cat gitu, duar gitu ya. Pada ketakutan semuanya, jari-jarinya ditaruh di telinga. Kenapa begitu? Hazarul maut, karena takut mati ya. Min simaiha, dari mendengar geluduk tadi. Fakadzalika haulail munafikun, maka demikian pula orang-orang munafik. Ini maksudnya apa ya? Ini Allah membuat perumpamaan tapi agak rumit ya ini ya. Ya. Nah, ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Jadi sikap orang munafik itu sikapnya persis seperti orang kalau ada hujan lebat di malam yang gelap gulita, yang menyambar-nyambar petirnya penuh dengan geluduk. Nah, orang-orang munafik itu seperti orang dalam situasi itu. Dia penuh dengan ketakutan. Nah, kemudian idza nazalal Qur'anu al-musyabbahu bil matar. Nah, sebetulnya Quran itu diumpamakan oleh Allah itu dengan matar, dengan hujan. Tadi kan disebutkan ya. Jadi perumpamaan orang munafik itu seperti orang yang dalam kondisi hujan. Nah, hujan itu sebetulnya apa? Ya, dimaksud hujan itu sebetulnya Islam. Jadi orang itu kedatangan hujan. Dan hujan itu penuh dengan berkah.
Hujan itu sumber kehidupan. Karena dari hujan itu air turun, tanaman-tanaman akhirnya tumbuh. Sehingga hujan itu dinanti-nanti orang gitu. Nah, orang-orang munafik itu adalah seperti orang yang dia itu kedatangan hujan. Hujan itu apa tadi? Rahmah. Nah, dikatakan oleh Imam An-Nawawi, jadi Al-Quran al-musyabbahu bil matar. Hujan itu diumpamakan dengan Quran atau Islam itu diumpamakan dengan hujan. Kenapa? Fi anna kullan, karena sesungguhnya masing-masing sababul hayati itu adalah sebab kehidupan. Jadi sebab kehidupan, sumber kehidupan adalah hujan, air. Makanya perumpamaan orang kafir adalah orang yang kedatangan hujan, berarti kedatangan sumber kehidupan. Wa fihi dzikrul kufri al-musyabbahu bidzulumati wa adamul ihtidai. Wa fihi, dan padanya, pada hujan tadi, dzikrul kufri, Allah itu juga menyebutkan kekufuran. Selain ada Al-Quran, nah di situ ada kekufuran. Al-musyabbahu, yang diumpamakan, bidzulumati, dengan gelap yang bertumpuk-tumpuk tadi. Jadi orang munafik itu dia gelap gulita. Nah, gelap gulita kenapa? Karena dia kufur. Kemudian ketika gelap gulita itu, kemudian hujan datang. Nah, hujan itu adalah Quran, hujan itu adalah Islam. Wa dzikrul wa'idi alal kufri, kemudian Allah menyebutkan al-wa'id alal kufri, jadi ancaman atas kekufuran, al-musyabbahu, yang diserupakan bil ra'di, dengan geluduk. Jadi ketika hujan muncul petunjuk, maka petunjuk itu diikuti dengan geluduk, dengan geledek, ya. Jadi ketika Islam datang, itu memang ada geledeknya di situ. Ada memang membuat orang itu ada ancaman di situ. Sehingga beberapa orang itu merasa ketakutan dengan adanya geluduk atau geledek itu. Ya. Itu yang diumpamakan oleh Allah dengan ra'dun. Gitu. Jadi wa dzikrul wa'id alal kufri al musyabbahu bil ra'di. Jadi Allah menyebutkan kekufuran dan itu diumpamakan dengan geledek. Kenapa? Fi iz'ajihi wa irhabihi, karena mengguncang dan menakutkan. Ancaman Quran itu kan menakutkan, ya. Betul gak? Jadi ada hujan datang. Nah, hujan itu diikuti dengan geluduk, dengan sesuatu yang menakutkan. Wa dzikrul hujaji al-bayyinah, dan di situ Allah juga menyebutkan hujjah-hujjah, argumen-argumen yang nyata. Hujjaj itu jamak dari hujjah. Hujjatun jamaknya hujajun. Jadi argumen-argumen, hujjah-hujjah al-bayyinah yang nyata, al-musyabbahu bil barqi, yang diserumpamakan dengan kilat, fi zuhurihi, karena begitu jelasnya. Jadi ketika malam yang gelap gulita, yang bertumbuk-tumbuk, ya, udah malam, mendung lagi, listrik mati lagi, gelap gulita. Tapi ketika hujan itu datang, kemudian ada suara geledek yang bergemuruh yang kita takut, pada saat yang sama itu muncul kilat, kelelap, itu semuanya tampak jelas. Betul ya? Begitu ya. Jadi Allah mengatakan wa dzikrul hujaji al-bayyinati, Allah menyebutkan hujjah-hujjah yang jelas, al-musabbahu bil barqi, yang diserupakan dengan kilat, fi zuhurihi, karena jelasnya, karena terangnya.
Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang takut tadi itu, yang kedatangan apa namanya rahmah, tapi dia takut, apa yang dilakukan? Maka kemudian jari-jarinya digunakan untuk nutup telinga. Maka yasudduna adzanahum, yasudduna, mereka menutup, mereka ini orang-orang yang munafik ya, adzanahum, telinga-telinga mereka, min sima'il Quran, dari mendengarkan Quran, hadral maili, karena takut tertarik, ilal imani, kepada iman. Nah, makanya ketika ada hujan, ada geledek, ada kilat, apa yang dilakukan? Tangannya dipakai untuk nutup telinga. Biar apa? Biar enggak dengar. Enggak dengar apa? Enggak dengar hujah. Itulah kira-kira perumpamaan orang-orang munafik. Jadi hadral maili, takut kalau tertarik, ilal imani, kepada iman. Alladzi huwa bimanzilatil mauti, yang dia berada pada posisi kematian. Jadi iman itu diumpamakan dengan kematian. Kenapa? Fa inna tarkal maut tarkat dini mautun, karena meninggalkan agama, meninggalkan iman itu adalah kematian sebetulnya. Jadi orang itu kalau nggak ada iman, meskipun masih bisa gerak, meskipun masih bisa nyetir, sebetulnya dia itu sudah mati. Hidupnya nggak ada gunanya. Malah tambah-nambah numpuk dosa. Gitu. Nah, itulah perumpamaan orang-orang munafik. Jadi dia kedatangan hujan. Hujan itu ada geledek yang menyambar, ada jilatan kilat yang menerangi, yang sebetulnya rahmat itu datang, tapi justru tangan dia digunakan untuk nutup telinga. Akhirnya apa? Hujah yang begitu jelas, hujah yang begitu nyata, dia akhirnya nggak mendengarnya. Itulah orang-orang munafik, itulah orang-orang kafir. Sehingga apa? Sehingga fenomena yang begitu jelas itu nggak bawa manfaat kepada orang itu. Nah, inilah kira-kira perumpamaan Allah ketika menggambarkan orang-orang munafik. Memang ini kalau nggak dijelasin ya, ini memang kita mungkin susah menangkap maknanya ya. Jadi seperti hujan yang di dalamnya ada apa namanya, ada kegelapan, kemudian di situ ada geluduk, ada kilat, kemudian mereka menaruh telinga. Maksudnya seperti tadi itu ya. Jadi Islam, Quran itu ketika datang itu seperti hujan, membawa rahmat, disertai dengan geluduk, dengan kilat, tapi sayangnya manusia itu menutup telinganya, sehingga apa? Ujungnya nggak ada manfaat ya. Kenapa? Karena nggak mau mendengar, takut kalau tahu. Nah, kadang-kadang ada orang begini ya, yuk ngaji yuk. Nah, ada yang ngajak begitu ya. Tapi dijawab, enggak. Lah kenapa? Orang kalau nggak tahu, kalau dosa kan nggak dihitung oleh Allah. Nah, kalau saya ngaji kan jadi tahu. Kalau tahu kan dihitung oleh Allah. Nah, mendingan nggak usah ngaji biar. Nah, orang seperti ini sebetulnya itu sudah tahu, gitu ya. Orang seperti ini sebetulnya itu sudah tahu gitu. Tapi memang dia sengaja untuk menghindar gitu. Ya, itulah kira-kira perumpamaan orang-orang munafik ya. Jadi memang Quran itu luar biasa ya. Jadi di dalamnya itu isinya itu penuh dengan apa namanya, perumpamaan-perumpamaan, penuh dengan narasi-narasi seperti itu. Sehingga memang suasananya itu dinamis sekali kalau kita itu mendengarkan Al-Quran. Nah, kemudian Allah lanjutkan, wallahu muhitum bil kafirin. Wallahu, dan Allah, ini mubtada ya, muhitun, zat yang maha meliputi, ilmunya meliputi,
kekuasaannya meliputi bil kafirin, orang-orang kafir. Jadi kita ini semuanya dikendalikan oleh Allah, okay? Betul nggak? Kita ini kan bernafas, betul nggak? Nah, kita nafas ini pakai jantung, betul nggak? Nah, jantung itu kenapa dia itu bisa berdetak? Ya karena jantung itu nyala, berdetak. Tapi yang luar biasa, jantung ini berdetak, nyala, pompa ini nyala, dan nyalanya itu selama puluhan tahun. Jenengan umur berapa udah? Kalau jenengan saat ini umur 60 tahun, berarti pompa jantung jenengan itu sudah nyala selama 60 tahun. Ada nggak jantung yang pompa yang lebih hebat dari itu? Jadi kalau jangan punya pompa air, kira-kira sehari semalam nggak dimatikan, itu kira-kira gimana? Jebol ya, jebol. Tapi ini tidak, gitu. Selama 60 tahun itu masih bagus itu. Ini luar biasa. Kenapa? Karena dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jantung kita tuh listrik ya, itu kan di sana itu ada katup-katup, bisa itu ada valve, ada katup-katup. Dan katup-katup itu semuanya dikendalikan dengan kelistrikan. Makanya kalau orang penyakit jantung, salah satunya itu kan karena kesalahan pada sistem persinyalan. Makanya salah satu alat untuk mendeteksi orang kalau sakit jantung itu dengan EKG, elektrokardiografi, dengan melihat persinyalan jantung. Apakah sinyalnya itu benar atau tidak? Itu semuanya kelistrikan, ya. Nah itu semuanya dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah mau itu dibuat konslet sedikit aja, ya udah selesai kita ini ya, udah selesai. Jadi makanya jangan berpikir hidup kita itu masih lama ya. Kita ini hidup karena diberi hidup oleh Allah. Gitu. Dan kan Allah tuh gampang sekali kalau mau mencabut itu, gampang sekali. Gitu. Makanya wallahu muhitun bil kafir. Muhitun, Allah itu meliputi, mencakupi apanya? Ilman, pengetahuannya, wa qudratan, dan kekuasaannya. Ya, fala yafutuhu ta'ala, maka tidak ada yang tertinggal. Enggak ada yang tertinggal. Allah itu dari pengetahuannya kepada kita. Jadi tubuh kita ini semuanya isinya kan ada triliunan, ada miliaran sel. Setiap sel tersusun dari ribuan sampai jutaan atom. Ini semuanya dikontrol oleh Allah. Betul nggak? Gitu. Maka luar biasa, kontrol betul. Dengan mekanisme yang luar biasa. Jadi kayak kulit kita ini, sel-selnya itu sebenarnya bisa membelah, tapi dia nggak boleh membelah, nggak boleh membelah dia. Kapan dia itu akan membelah? Kalau ada sel tetangganya yang mati. Jadi nanti kalau ada sel tetangga yang mati, nah dia ngirim sinyal ke tetangganya. Akhirnya tetangganya tahu kalau itu mati. Nah begitu tahu kalau ada yang mati, baru sel tetangganya itu membelah untuk menggantikan yang mati. Kayak itu seterusnya sepanjang hidup kita. Jadi dia nggak membelah dengan seenaknya. Nah nanti beda dengan sel yang dia itu mengalami mutasi. Mutasi itu karena macam-macam ya, bisa karena virus, bisa karena radiasi, bisa karena ada zat kimia, bisa karena macam-macam. Dia itu akhirnya apa? Sel itu punya sifat yang aneh. Akhirnya apa? Dia itu membelah tanpa koordinasi dengan tetangganya. Membelah. Kalau membelah kan butuh makanan, butuh material. Dia akhirnya menyerobot dengan cara membuat jalur sendiri. Itu yang namanya angiogenesis. Nah, jadilah yang namanya kanker itu. Nah, kanker itu adalah ketika sel itu dia sudah berubah sifat sehingga dia tidak bekerja sebagaimana mestinya. Nah, semua kita ini dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wallahu muhitum bil kafirin.
Nah, maka orang-orang munafik itu Allah lanjutkan yakadul barqu yakhtafu absarahum. Yakadul barqu, yakadu hampir-hampir. Al-barqu kilat tadi yakhtafu menyambar absarahum penglihatan mereka. Hampir-hampir mereka itu disambar. Ya, hanya disambar atau apa istilahnya ya, diterangi oleh cahaya kilat itu. Tetapi sayangnya ya mereka tidak mau mengambil petunjuk itu. Apa yang terjadi orang munafik itu? Ini bahasa luar biasa di Al-Quran ini. Kullama abu alahum masyafihi wa idza azlama alaihim qamu. Ini bahasa yang luar biasa ya. Kullama adoa, maka ketika mereka kullama adoa, maka ketika apa namanya menerangi. Siapa yang menerangi? Kilat itu. Lahum kepada mereka masyau fihi. Masyau mereka berjalan fihi di dalamnya. Dia kata masya, berjalan. Tamasya jalan-jalan ya. Tamasya itu bahasa Arab ya. Jadi kullama addu'a lahum, ketika cahaya itu menerangi masyau fihi, mereka berjalan di dalamnya. Wa idza azlama, dan ketika gelap alaihim pada mereka, qamu mereka berdiri. Ketika mereka diterangi, terang mereka jalan. Ketika gelap dia berdiri. Maksudnya apa ini maksudnya? Apa? Maksudnya itu begini ya. Jadi di dalam Quran tadi kan seperti hujan. Yang di dalam hujan itu nanti kan ada hujah yang nyata, yang diumpamakan Allah dengan kilat. Nah, di dalam Quran itu, di dalam kilat itu ada sesuatu yang menyenangkan, ada sesuatu yang nggak menyenangkan bagi orang. Nah, orang-orang munafik itu apa? Kalau pas dia terang dia jalan, kalau gelap dia diam. Maksudnya apa? Maksudnya nak sing enak diambil, sing ora enak ditinggalke. Maksudnya itu ya. Jadi dia beragama itu seenaknya sendiri. Atau kalau dalam bahasanya Prof. Teki itu beragama itu seperti prasmanan. Dipilih sing enak dipangan, sing ra enak ditinggal. Sing enak diambil. Wah, nah urusan haji diambil. Nah iso dia yang jadi pengurus. Urusan zakat diambil. Nah perlu dia sing mengelola, yang ngurusi. Tapi begitu urusan yang lain, ya di situ ada ajaran yang lain-lain. Islam kan banyak kan ajarannya itu. Ya mereka nggak mau mengambil, bahkan ikut mengkriminalisasi ajaran Islam. Ya jihad misalnya ikut mengkriminalisasi. Tapi begitu urusan haji rebutan ngelola. Ini yang diumpamakan oleh Allah, kullama addu'a lahum masyafihi wa idza azlama alaihim qamu. Jadi kalau pas terang dia jalan, kalau gelap dia berdiri, dia berhenti. Padahal sebetulnya kalau kita tuh tahu betul yang namanya jihad itu luar biasa sebetulnya. Bahkan negara itu kalau tahu makna jihad itu senang sekali ya. Nah, kenapa? Karena kalau dalam Islam apa itu jihad? Jihad itu adalah tindakan fisik yang diperlukan karena ada hambatan-hambatan yang sifatnya fisik. Itu jihad. Dan dalam Islam, jihad itu nggak boleh diecer. Maksudnya tidak boleh dikelola swasta. Ya, jihad itu dikelola oleh negara.
dan yang mengumumkan itu harus kepala negara. Nah, maka dengan jihad itu artinya apa? Allah itu memberi kewenangan kepada negara untuk menggerakkan rakyatnya dalam rangka bela negara. Nah, kira-kira itu menyenangkan atau enggak bagi negara? Itulah yang dalam bahasa para pendahulu kita yang namanya perlawanan rakyat semesta, yaitu sebetulnya dengan jihad itu. Makanya kalau negara-negara yang pinter, mereka itu menggerakkan rakyatnya gitu. Saya kemarin tuh kan waktu di Jepang ketemu dengan teman ngobrol panjang gitu. Nah, dia orang Korea, tapi jadi dosen di Jepang ya. Dia cerita kalau di Korea itu karena ada wajib militer. Kenapa? Ya biar yang namanya laki-laki itu kalau seandainya ada sesuatu yang tidak diinginkan, mereka nggak menginginkan perang. Perang itu kan nggak diinginkan kan, betul nggak? Tapi kan mungkin terjadi, ya nggak? Nah, kalau itu terjadi, apa yang dilakukan? Mau nggak mau kan harus melawan, angkat senjata. Makanya mereka itu akhirnya mewajibkan laki-laki di usia kuliah itu wajib militer. Makanya dulu itu kalau nggak salah itu Pak Prabowo pernah mengatakan, jadi kita nggak ingin perang. Nah, kalau kita itu nggak ingin perang, maka kita wajib berani perang. Jadi kalau kita nggak ingin perang, maka kita harus berani perang. Kalau kita nggak ingin, gitu. Ngerti maksudnya nggak? Kayak gini loh ya. Jadi misalnya kayak anak-anak itu, kalau dia itu nggak ingin ditukari, dia harus berani. Ini ya, dulu anak saya kayak gitu. Awalnya dia tuh, saya salah ngasih tahu ya. Saya bilang, Dek, nanti kalau ditukari teman-temanmu kamu ngalah aja ya. Dia ngalah. Begitu ngalah ditukari terus sama temennya. Akhirnya saya bilang, kamu kalau ditukari temanmu, kamu boleh melawan. Kamu boleh melawan tapi nggak boleh berlebihan gitu. Akhirnya apa? Dia begitu dimarahi, dimusuhi temannya, diambil uangnya, dia melawan. Begitu dia melawan, akhirnya apa? Temannya nggak berani. Akhirnya apa? Dia nggak pernah cerita lagi kalau dia itu tukaran sama temennya gitu. Ini bang, makanya kita itu harus begitu. Gitu. Jadi kalau kita itu tidak mau perang, kita tuh harus berani perang. Kalau kita nggak berani perang, kita akan diperangi gitu. Itu betul, memang kayak gitu. Nah, Islam jauh-jauh sudah mengatakan, memang perang itu kita nggak inginkan, tapi itu mungkin terjadi, gitu. Makanya sebetulnya dan ajaran jihad ini adalah ajaran yang ngelola negara, gitu. Maka mestinya ya negara itu justru malah ajaran ini jangan dimusuhi. Ajaran ini justru harus dijelaskan dengan baik dan dijalankan dengan baik harusnya, gitu. Nah, Islam itu kayak begitu sebetulnya. Tapi kadang-kadang kan justru orang itu ya kita mungkin karena nggak paham aja ya. Wah, dikiranya jihad itu memerangi orang agar masuk Islam. Nggak ada ceritanya. Dalam Islam jelas sekali, la ikraha fiddin, nggak ada paksaan untuk masuk Islam, nggak ada. Nah, tapi kenapa kok Rasul berperang dengan orang-orang kafir? Karena Rasul diperangi. Atau ada tindakan yang memang mengharuskan itu. Contoh, jadi waktu itu Rasul kan dimusuhi di kota Makkah, bahkan mau dibunuh kan para sahabat juga. Rasul hijrah ke Madinah. Nah, ketika hijrah ke Madinah, barang-barang kan ditinggal. Karena yang dibawa itu hanya baju yang menempel di badan. Ternyata apa? Barang-barang yang ditinggal di rumah semuanya dijarah oleh orang-orang kafir. Nah, orang kafir tadi kemudian kan mereka kan berdagang ke Syam. Syam itu kan utaranya Makkah. Jadi sementara Madinah itu ada di utara Makkah. Mereka kalau dagang kan lewat Madinah. Makanya ketika mereka berdagang melewati Madinah,
para sahabat nyegat. Kenapa nyegat? Loh, barangku udah jikoi, balik kan gitu. Kan itu kan hak kan? Wong barang yang dikumpulin dari sedikit, mungkin ada warisan orang tua diambil, kan nggak ada salahnya kita tuh meminta kembali. Nah, ketika dicegat, orang Makkah kan kalap akhirnya. Wah, ini kita dicegat oleh orang-orang Madinah. Ya sudah, berarti kita perang saja. Ya sudah, akhirnya terjadilah yang namanya perang. Jadi perang itu kenapa? Ya karena umat Islam itu minta sebetulnya harta bendanya dikembalikan. Tapi orang-orang Makkah nggak terima, justru mereka ngajak perang gitu. Itu yang pertama ya. Yang namanya perang Badar itu kan begitu asalnya. Itu bukan kok umat Islam ngajak perang, itu kan enggak sebetulnya ya. Terus yang berikutnya misalnya perang dengan Romawi yang pertama, itu kan perang Mu'tah. Nah, waktu itu Rasulullah dengan Makkah itu kan hampir selesai. Maka ada yang namanya perjanjian Hudaybiyah, perjanjian damai dengan Makkah. Nah, ketika dengan Makkah itu damai, maka dimanfaatkan Rasul untuk dakwah ke luar negeri. Dengan cara apa? Dengan cara ngirim duta, ngirim utusan ke banyak negara. Ya, masuk ke Syam, ke Syam, ke Suriah, ke Mesir, ke ke Romawi, ke Yaman, kemana-mana. Nah, ternyata salah satu utusan Rasul yang membawa surat ke Romawi itu dibunuh di jalan. Jadi nggak dulu nggak sekarang, yang namanya bunuh utusan itu artinya apa? Ya ngajak perang artinya gitu. Nah, maka akhirnya apa? Rasul mengirim pasukan sehingga terjadi peperangan asimetri yang namanya perang Mu'tah itu. Jadi ada sebabnya. Jadi kok enggak kok langsung maksa orang untuk masuk Islam kalau enggak mau diperangi, bukan begitu ya. Maka di Madinah orang kafir banyak, dan orang kafir yang enggak mengganggu ya dibiarkan oleh Rasul. Bahkan pamannya Rasul Abu Thalib itu kan juga enggak diganggu kan? Kenapa? Karena enggak ada paksaan untuk masuk Islam. Bahkan ketika terjadi jihad, ketika Madinah perang melawan Makkah, ya orang Makkah yang membela Makkah, orang Madinah yang membela Madinah. Maka orang-orang Makkah yang membela Makkah itu juga ada orang Islam. Ada orang Islam yang mereka itu tidak ikut hijrah. Di dalam Islam sebetulnya dibolehkan ada orang kafir juga sebetulnya ikut untuk jihad. Makanya waktu itu di kalangan Makkah itu kan ada orang Islam yang terbunuh, ya kan? Tapi dia mati bersama dengan atau berada dalam pasukan kafir gitu. Makanya kan akhirnya kan kalau kita di Al-Quran di ayat berapa itu saya lupa, nanti kita akan ketemu. Sampai malaikat itu kan menceramai orang yang mati ini ya. Jadi alam takun Abdullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Hei orang, hei si fulan ya, kamu kok iso gitu loh, wong Islam kok iso mati berjuang bersama orang kafir, itu ceritanya piye gitu loh. Itu malaikat saya bilang kayak begitu. Alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, kamu bisa hijrah ke sana. Ini salahmu sendiri. Kenapa kamu harus milih berada di kelompok itu? Ya sudah. Gitu. Jadi memang itu yang terjadi. Nah, maka kita balik lagi ke sini. Nah, inilah sikap orang munafik. Orang munafik itu apa? Orang munafik itu nak ana sing enak diambil. Tapi nak sing ra enak ditinggal. Nah, Islam itu nggak bisa kayak begitu. Islam itu ketundukan kepada Allah. Sing enak ya diambil, alhamdulillah. Sing ora enak ya diambil, dan pasti ada hikmah di belakangnya, kan begitu. Makanya orang beriman itu innama qalal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi
liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Di orang iman itu begitu, sami'na wa ata'na, kami dengarkan ya Allah, wa ata'na, dan kami taat. Itu orang beriman. Enggak kok bilang ya Allah nak sing menguntungkan tak ambil, kalau yang enggak mohon maaf ya, enggak bisa begitu ya. Jadi seperti kayak ketundukan karyawan kepada bosnya ya. Kan nggak bisa seorang karyawan itu bilang begini, bos, saya siap menjalankan perintah Anda kecuali yang ini ya. Yang ini saya nggak ya gitu. Nah, karyawan kok kayak gitu. Kan nggak bisa kan? Ya akhirnya kalau begitu ya bosnya ya sudah, mulai sekarang Anda biar Anda nggak capek, Anda pulang aja kan begitu. Nggak usah kerja aja kan begitu akhirnya ya. Jadi begitu. Okay. Jadi yang dimaksud dengan kullama adu alahum masyaufihi wa idza azlama alaihim qamu, maksudnya adalah nak ono sing enak diajiko, nak sing ora enak ditinggal. Nah, di sini penjelasan dari Imam An-Nawawi, wa hadza tamtsilun liz'ajima fil Qur'an qulubahum bi ikhtitafil barqi. Ini adalah permisalan dari betapa guncangan yang ada dalam Al-Quran pada hati mereka, bikhtitafil barqi bi absarihim, karena adanya cahaya kilat yang dilihat oleh mata mereka, walitasdikihim lima yuhibbunahu. Jadi mereka membenarkan lima yuhibbunahu, apa-apa yang mereka suka. Gina sing disenengi diambil. Wah, dia nomor satu paling depan ya. Contohnya apa? Mintahsilil ghanimati. Wah, nak perang dan kira-kira menang nomor 1 ya. Karena kan nanti untuk rampasan perang gitu. Wa ismatud dimai, terjaganya darah mereka ngambil. Wal amwali harta. Bimasyihim fil barqi, dengan cara dia itu berjalan bersama dengan kilat. Wali wuqufihim lima yakrahuna minat takalif asyaqati, tapi mereka berhenti terhadap apa-apa yang mereka benci berupa beban-beban yang berat. Kasolati, seperti sholat ora gelem, ora enak, ngantuk gitu ya. Wasaumi, apalagi puasa ya. Maka biwukufihim fidzulumati, yaitu digambarkan Allah dengan dia diam pada kegelapan. Jadi ini kira-kira seperti itu nggih. Kullama adu alahum masyaufihi wa idza azlama alaihim qamu. Padahal dia itu punya sikap kayak gitu, kurang ajar begitu itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah sampaikan, walau sya'allahu, kalau Allah menginginkan, la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, Allah akan lenyapkan telinga dan penglihatan mereka. Ngopo duwe telinga, duwe penglihatan. Nak ora digunakan mendengarkan kebaikan, nggak dipakai untuk melihat kebenaran ya. La dzaba bisamihim biqasifir ra'di ya, dengan dengan gemuruhnya geledek ya. Wa absarihim, maksudnya adalah biwamidil barqi, yaitu dengan cahaya kilat ya. Maksudnya adalah kadzalika law sya'allahu, kalau Allah mau. Tapi waktu di dunia ini ya tetap Allah itu punya Rahman, punya sifat Rahman, punya sifat Rahim. Ibaratnya itu orang itu mau sejahat apapun kepada Allah, sombong apapun dia kepada Allah, tetap hidupnya dipenuhi oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Rizkinya tetap diberikan dengan sebaik-baiknya. Nikmatnya tetap diberikan dengan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kadang-kadang nikmat yang diperoleh itu lebih besar, lebih baik dibanding nikmat yang diterima oleh umat Islam. Kenapa? Karena kasih sayangnya Allah. Jadi Allah itu bukan pendendam ya. Wah, gara-gara dia nggak mau. Kenapa? Karena semuanya ada hukumnya. Nah, maka hari pembalasan itu ada di
di akhirat. Jadi akibat itu di akhirat. Sementara dunia ini tempat menanam. Nah, ibaratnya dia baru menanam. Ya, makanya ya sudah, dia belum dikasih azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Ya, ini perumpamaan orang-orang munafik tadi ya. Gitu. Jadi Islam itu digambarkan Allah seperti hujan. Nah, ketika hujan datang, di sana ada ancaman seperti geledek. Di sana ada kilat. Nah, itu seperti hujah yang nyata. Nah, itu pada malam hari yang gelap gulita, yaitu kekufuran yang dialami orang-orang munafik gitu. Nah, kemudian ketika itu terjadi, ketika hujah itu datang, bukan mereka mengambil, tapi mereka justru menutup telinganya. Akhirnya dia nggak dapat apa-apa. Jadi apa yang terjadi terlewatkan oleh mereka. Jadi dia nggak dapat apa-apa akhirnya. Jadi ada peringatan yang luar biasa, tapi dia tidak berhasil mengambil peringatan itu. Nah, inilah kira-kira gambaran Allah terhadap sifat dari orang-orang munafik. Itu kira-kira penjelasan Allah tentang sifat orang munafik. Di sini diumpamakan oleh Allah dengan 3 perumpamaan. Tapi memang yang ketiga ini perumpamaan yang yang paling memang agak susah untuk ditangkap gitu. Ini qala Al-Fakhrur Razi, ini Imam Al-Fakhrur Razi mengatakan wa adoa. Maka di sini ada kata kullama adoa. Memang sebagian qurra ada yang baca kullama doa. Nah, kalau adoa itu istilahnya itu mutaaddi dalam bahasa Arab. Kalau doa itu lazim. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu gini, ada kata kerja atau fi'il yang membutuhkan objek, itu namanya mutaaddi. Kalau fi'il yang tidak menggunakan objek, itu namanya fi'il lazim. Ya. Saya makan itu kan ada objeknya mesti ya. Saya makan nasi. Ya, itu berarti mutaaddi. Kalau saya berjalan itu kan kata kerja. Tapi kan dia kan tidak butuh objek. Itu namanya fi'il lazim. Jadi ada mutaaddi, ada fi'il lazim. Ini Imam Al-Fakhrur Razi mengatakan wa adoa ima muta'addin. Nah, kadang-kadang dibaca muta'addi, dia butuh objek. Kemudian di ayat berikutnya wa imma ghairi muta'addin, dan kadang-kadang dia itu tidak muta'addi ya. Nah, kalau dia muta'addi maksudnya apa? Kullama nawwara lahum. Ya, nawwara. Kullama nawwara, jadi ketika menerangi lahum bagi mereka maslakan jalan, akhadhuhu, dia mengambil. Nah, dia muta'addi gitu. Nah, sementara kalau lazim yang tidak muta'addi wa imma ghairu muta'addin bermakna kullama lama'alahum, maka ketika terang bagi mereka gitu. Ketika jalan mereka terterangi, dan ada yang mengatakan juga ketika mereka merasa terang. Nah, ini kan yang satu muta'addi, yang satu lazim ya. Masyaufihi bitarhi nurihi gitu. Ini penjelasan aspek bahasa dari sebagian ulama terkait dengan ayat ini. Jadi kullama addu'a lahum masyaufihi wa idza azlama alaihim qamu. Ini mungkin ini pengantar kita sampai pada ayat yang ke-20. Barangkali mungkin ada yang mau ditambahkan atau mau diperjelas. Kita masih ada waktu beberapa. Monggo silakan kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Ustaz, kalau orang munafik itu sifatnya permanen ketika dia mulai dari kemarin dijelaskan bahwa dia semakin sesat seperti spiral itu, ada kemungkinan dia sadar kembali ke mukmin enggak? Apa dia memang dari ayat 19 tadi ya sampai ke sebelumnya, kalau yang suka dijalankan, yang tidak ditinggalkan? Mungkin sebagai pertanyaan pertama itu Ustaz. Ya, jadi begini, jadi memang sikap dasar munafik itu seperti tadi, dia itu ada kebenaran nggak bisa melihat, sehingga akhirnya tuh semakin lama semakin sesat, semakin sesat, semakin sesat. Itu sifat dasarnya. Tapi apakah semua begitu? Ya tidak. Ya ada orang yang awalnya begitu, kemudian dia akhirnya suatu saat dia dapat petunjuk, betul-betul dia menyesali sikap dia yang sebelumnya. Yang begitu ya ada. Tapi kebanyakan sifat munafik itu nggak kayak gitu. Kebanyakan itu semakin lama semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Demikian pula orang Yahudi. Orang Yahudi juga begitu. Jadi awalnya dia tuh hampir-hampir iman. Bahkan dia itu menunggu kenabian. Tapi dia kan menolak kebenaran itu. Nah, penolakan itu akhirnya apa? Seperti spiral. Lama-lama semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Tapi ada nggak di antara mereka orang yang beriman? Ya ada tetap ya. Ada orang yang kemudian dia itu bisa menerima kebenaran. Tapi mayoritas tidak. Tapi ada 1-2 yang dapat iman. Sebaliknya, orang yang dapat iman, dia imannya semakin lama semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Tapi ada nggak orang beriman yang akhirnya dia jadi murtad? Ya ada juga gitu. Bahkan sahabat Nabi yang murtad itu ya ada. Gitu. Bahkan sahabat Nabi yang hijrah ke Habasyah, terus dia itu murtad, itu ada juga ya. Gitu ya. Sahabat Nabi yang mendakwai Musailamah al-Kadzdzab malah jadi pengikutnya Musailamah al-Kadzdzab. Ya ada yang kayak begitu. Ya makanya memang kita kan nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kita ini kan hanya tahu apa yang sudah terjadi. Makanya kita tuh nggak boleh bilang saya nanti pasti istiqomah, saya nanti akan pasti jadi oposisi misalnya, saya akan pasti begini, tidak boleh. Orang kalau bilang pasti biasanya akan dikasih ujian oleh Allah yang membalik semuanya. Makanya jangan pernah kita tuh bilang pasti. Makanya terkait dengan masa depan kita tuh harus bilang semoga kita ini diberikan istiqomah oleh Allah. Insya Allah kita akan diberikan keistiqomahan oleh Allah. Tapi kalau kita bilang pasti, biasanya itu akan ada ujian yang membuat dia itu berbalik arah. Makanya Nabi Muhammad aja itu ketika dia bilang besok kesini ada jawabannya, ditegur oleh Allah. Nggak boleh bilang begitu. Jadi kalau ada kejadian yang belum terjadi, kita harus mengatakan insya Allah. Nah kita harus berdoa terus. Nah doa kita itu kan apa namanya? Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana atau qalbana ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan yang terbolak-balik. Gitu, bolak-balik itu hati ya. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hal yang berbolak-balik. Sabbit qulubana ala dinik, mohon ya Allah tetapkan hati kami yang suka berbolak-balik ala dinika kepada agamamu. Itu doa kita. Atau kalau kita tuh minta doa ya Allah, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Kalau engkau mau memberikan ujian kepada kami ya Allah, berikan. Itu hakmu ya Allah. Tapi kami mohon janganlah kami diberikan ujian yang kami enggak sanggup untuk memikulnya. Jadi kalau kita minta itu jangan minta enggak dapat ujian ya. Kenapa? Karena naik ujian itu, karena naik pangkat, naik derajat, syaratnya itu ada ujian. Nggak mungkin ada orang itu masuk SMA kalau dia nggak ujian SMP. Betul nggak? Jadi untuk masuk SMA dia tuh harus lulus ujian SMP. Untuk masuk kuliah dia harus lulus SMA. Jadi untuk naik derajat harus ada ujiannya. Makanya jangan berdoa nggak dapat ujian.
Nah kalau kita nggak ada ujian ya kita nggak pernah naik. Maka ujian itu yang membuat kita naik. Makanya orang yang paling tinggi derajatnya itu Nabi. Kenapa Nabi? Karena Nabi yang ujiannya paling berat. Maka jangan salah paham. Kita tuh sering salah paham masalahnya. Wah Nabi itu enak ya. Kemana-mana dilindungi oleh Allah. Doanya dikabulkan. Ya nak mungkin bahasa kasar cangkemmu ya. Enak apa nih gitu. Nabi itu ujiannya luar biasa. Gitu. Makanya beliau itu ujiannya paling berat. Nah, tapi meskipun berat, nah maka doa kita itu Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, janganlah kami diberikan beban yang kami enggak sanggup memikulnya. Kalau memang engkau ngasih beban, ngasih ujian, itu hakmu ya Allah. Tapi kami mohon sebagai hamba-Mu, janganlah kami diberikan yang kami enggak sanggup. Seperti itu ya. Jadi dengan kita rendah hati kepada Allah dan kita memohon kepada Allah, maka insya Allah kita tuh akan berada dalam kondisi diberikan keistiqomahan. Tapi kalau kita udah bilang saya pasti istiqomah, saya pasti begini, saya pasti begini, coba dititeni wae, pasti kebalikannya. Pasti kebalikannya. Kalau ada orang yang bilang pasti begini, jangan dititeni saja, pasti kebalikannya yang terjadi. Betul nggak? Lihat aja di masyarakat, gitu. Makanya kita nggak boleh begitu. Ya. Makanya dunia ini kita nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi. Makanya saya sering bilang, orang sukses itu apa? Orang yang seperti apa? Orang sukses itu adalah orang yang mati kondisi husnul khotimah, itu orang sukses. Kalau orang baru kerja duitnya banyak, itu belum sukses yang sebenarnya. Orang jabatannya tinggi itu belum sukses. Orang gelarnya tinggi itu belum sukses. Bisa buat rumah yang bagus itu belum sukses. Dia masih menjalani ujian. Ya. Tapi paling tidak kalau kita itu ke masjid, kumpul orang-orang soleh, ya paling tidak di tahap-tahap ini kita masih inilah ya, masih berada di track yang benar. Dan semoga selalu di dalam track yang benar kan gitu. Makanya kalau kita itu mau memuji orang, itu jangan terlalu berlebihan. Termasuk kalau menghina orang juga jangan terlalu berlebihan. Kenapa? Karena orang itu masih bisa berubah. Dan biasanya orang kalau dipuji berlebihan malah akhirnya jadi berubah dia itu. Gitu. Makanya Rasul mengatakan ahbib habibaka haunamma asa ayakunu baghidaka yaumamma. Cintailah orang yang kamu cintai tapi jangan berlebihan, karena bisa jadi dia akan jadi musuhmu di kemudian hari. Dan sebaliknya, bencilah orang yang kamu benci sekedarnya, jangan berlebihan. Asa ayyakunu habibaka yaumamma, karena bisa jadi dia akan jadi teman dekatmu, kekasihmu di kemudian hari. Konsep Islam begitu ya. Makanya kita itu nggak boleh berlebihan. Maka kalau kita itu muji berlebihan, itu kadang-kadang justru yang dipuji itu malah itu jadi pintu masuk setan. Ya kita memang dalam hidup ini perlu sesekali memuji ya. Karena pujian itu bisa memberi motivasi. Sesekali memuji itu perlu. Tapi jangan berlebihan. Karena berlebihan itu menjadi pintu masuk setan untuk menggoda manusia. Nah kira-kira begitu. Jadi intinya, apakah orang munafik itu bisa jadi dia dapat hidayah? Bisa jadi. Apakah orang kafir itu bisa jadi? Iya bisa jadi. Dan bicara iman, bicara kekuasaan Allah itu bicara nggak logis. Coba jangan bayangin. Waktu perang Uhud, Rasul kalah itu gara-gara siapa? Kalau kita bicara hukum kausalitas loh ya. Kalau hakikatnya sih kalah karena Allah memberi kekalahan ya. Tapi Rasul kalah itu karena siapa? Karena Khalid bin Walid. Ya enggak?
Jadi begitu umat Islam itu meninggalkan Jabal Rumat, Khalid sebagai seorang panglima yang jenius melihat ada pertahanan yang terbuka di situ. Dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid. Itu terjadi pada tahun keempat Hijriah. Kemudian 5 tahun berikutnya, ketika terjadi perang tadi yang saya bilang, perang Mu'tah tadi, siapa ya di panglima Islam? Khalid bin Walid. Loh kok bisa ya? Awalnya ya itulah manusia. Ya enggak? Itulah manusia gitu. Makanya kalau benci itu jangan berlebihan, kalau menyenangi juga jangan berlebihan, karena manusia itu pasti bisa berubah. Makanya kita itu jangan bangga dengan apa yang kita capai, tapi kita harus bersyukur. Tapi bukan bangga ya, tapi bersyukur dengan apa yang kita capai karena kita berada di jalan Allah. Gitu. Kenapa? Ya karena kita tidak tahu besok itu akan ada apa. Ya kita ya terus berdoa semoga kita tetap istiqomah, terus istiqomah sampai nanti ajal menjemput kita masih istiqomah. Nah, ketika itu maka barulah kita ini orang yang sukses dalam makna yang sebenarnya. Maka di dunia ini yang masih hidup nggak ada yang sukses. Yang jadi rektor, yang jadi profesor, yang jadi jenderal, yang jadi menteri, itu nggak ada yang sukses. Belum sukses, semuanya masih menjalani ujian. Nah, sukses itu nanti kalau yang sudah mati kondisi husnul khotimah. Makanya nanti kalau jangan mau bangga, ditunggu nanti kalau udah sukses beneran, ya. Nah, nanti silakan bangga kalau udah mati. Kalau masih hidup jangan bangga dulu ya, karena ibaratnya pertandingan masih berjalan ya. Kalau seneng ya bolehlah kita ngagulkan, kita seneng ya boleh, tapi jangan bangga, jangan berlebihan dulu karena pertarungan belum selesai gitu. Nah, kaki senengnya keterlaluan bisa jadi malah kebobolan banyak nanti ya. Jadi nangis di akhir gitu. Jadi mungkin berubah ya. Makanya kita itu nggak boleh berlebihan dalam segala sesuatu. Ibarat kali gitu Patrick ya. Tapi kan hukum dasarnya spiral membesar ya. Itu hukum umumnya begitu. Tapi secara individual ya ada orang-orang yang beda. Ada yang lain? Kita masih ada waktu 5 menit barangkali. Cukup ya? Enggak, kalau nggak ada berarti kita cukup sampai di sini insya Allah. Dan pekan depan insya Allah kita lanjutkan, kalau ada kesempatan kita lanjutkan pada ayat yang ke-21. Ini semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.